selamat kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi yang indah ini Tuhan sudah mengasihi kita. Tuhan sudah memberikan kehidupan kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita. Biarlah pagi yang indah ini kita mau bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita mau bersama-sama datang untuk memuji setelah menyembah Tuhan. Karena Tuhan begitu baik, Tuhan begitu mengasihi dalam kehidupan kita, Tuhan begitu peduli dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan surga, kembali saat pagi hari ini Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami pagi hari ini. Tuhan Yesus, pagi hari ini kalau sebentar kami mau memuji, membesarkan nama Tuhan, kami mau menyenangkan hati Tuhan. Mari Tuhan, mari urapi kami Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus yang dari surga Tuhan. Pagi hari ini kami mau menyenangkan hati Tuhan dengan pujian penyembahan kami ya Tuhan. Mari Tuhan, pimpin kami Tuhan, pimpin hidup kami Tuhan, supaya setiap pujian yang kami persembahkan di hadapan Tuhan pagi hari ini boleh berkenan di hadirat-Mu ya Bapa, dan boleh membawa kekuatan di dalam iman kami untuk mengiring Tuhan. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini mungkin ada saudara-saudara kami yang sakit. Dalam nama Yesus, Kau jamah dan Kau sembuhkan ya Tuhan. Yang mengalami kesusahan, dalam nama Yesus Kau beri penghiburan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini kami siap memuji setelah membesarkan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
kasih ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapa kami di dalam bacaan surga Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih ya Bapa. Pada pagi yang indah ini Tuhan, Kau sudah beri kemenangan bagi kami ya Bapa, sehingga kami berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa Tuhan. Tuhan, betapa besarnya kasih-Mu Tuhan Kau berikan kepada kami ya Bapa Tuhan. Kami bangga memiliki Engkau ya Bapa Tuhan. Oh Tuhan, Kau sungguh hebat, Kau sungguh luar biasa bagi kami ya Bapa Tuhan. Bapa, inilah hati dan jiwa dan pikiran kami Tuhan. Hanya Ku serahkan pada tangan-Mu ya Bapa, yang akan menjadi persembahannya itu yang sejati ya Bapa Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih ya Bapa Tuhan. Pimpinlah Tuhan ibadah ini ya Bapa, mulai awal, pertengahan sampai akhir ini ya Bapa Tuhan. Oh Tuhan, urapilah kami ya Bapa Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa Tuhan. Oh Tuhan, mau bermain musik WL, oh Tuhan singer Tuhan. Oh Bapa, untuk hamba-Mu Tuhan yang juga akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapilah kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Pakailah Tuhan sesuai dengan rencana-Mu ya Bapa Tuhan. Oh Tuhan, bila kami tetap setia memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Tuhan, terima kasih ya Bapa Tuhan. Oh Tuhan, di mana Tuhan anak-anak berada Tuhan, Engkau bergantilah Tuhan mereka ya Bapa. Bila tambah setia untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Bapa, apalagi ada anak-anak yang sakit ya Tuhan, Engkau jamah Tuhan, Engkau angkat segala penyakitnya ya Bapa Tuhan. Oh Tuhan, berikan kesembuhan kesehatan bagi mereka ya Bapa. Bila mereka Tuhan mau datang kembali memuji Engkau ya Bapa. Tuhan, terima kasih ya Bapa Tuhan. Inilah Tuhan doa kami, seruan kami Tuhan. Dan doa kami bukan sempurna Tuhan, hanya kuserahkan bagi kepada tangan-Mu yang penuh kuasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita mau bersama-sama bersuka cita, bersorak-sorai, meninggikan nama Tuhan. Kita mau katakan bersama-sama bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Amin. Ayo kita angkat pujian kita dengan satu pujian. Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu, kami berdiri. Kami berdiri. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Karena benar kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu baru. Hari berganti hari
angkat pujian kita lagi dengan satu pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan. Jiwaku rindu engkau.
menyembahmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin pagi hari ini ada di antara Bapak Ibu saudara yang mengalami sakit penyakit, yang mengalami beban berat, yang mengalami saudara tidak bisa berjalan keluar lagi. Yang pagi hari ini kita mau datang kepada Yesus, kita mau serahkan beban hidup kita ke dalam tangan Yesus. Karena di dalam Yesus ada kemenangan, di dalam Yesus ada kuasa yang begitu luar biasa.
Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hambanya yang menyampaikan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini baik kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun terlebih dahulu kita akan mengundang lebih dalam lagi Roh Tuhan bekerja atas kehidupan kita. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini. Kami bersyukur oleh karena rahmat-Mu yang besar atas kehidupan kami, sehingga kami pada pagi hari ini boleh bersama-sama bersekutu di rumah kami masing-masing untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini biarlah Roh-Mu yang bekerja di dalam setiap hati kami, di dalam ruangan hati kami, mengerjakan setiap kebenaran firman Tuhan yang hendak kami dengar. Biarlah Tuhan firman-Mu terus berakar kuat di dalam kehidupan kami, bahkan berbuah, menghasilkan buah-buah yang lebat. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu dan kami menyerahkan bagian ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan dalam tema besar, yaitu Yesusku perancang hidupku. Dan saya akan memberikan judul pada pagi hari ini adalah karya Allah dalam Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Efesus 2 ayat 1 sampai yang ke-10. Kita tidak usah membaca semua, saya akan membacakan di ayatnya yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karya Allah. Apa sih karya itu? Hasil karya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil perbuatan, hasil ciptaan yang bukan salinan atau tiruan atau terjemahan, yaitu hasil ciptaan sendiri, asli ya. Hasil karya adalah bukti otentik yang bisa dilihat oleh mata jasmani tentang sejauh mana materi gambar yang dapat dilihat. Itu adalah hasil karya. Di dalam Efesus 2 ayatnya yang ke-10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ayat firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita semua untuk merenungkan kembali bagaimana kasih, kebaikan, kemurahan Allah yang ajaib yang telah menjadikan kita semua manusia. Kita ada pada saat ini untuk memenuhi rencananya, memenuhi tujuan Allah, yaitu dihidupkan dari kematian. Itu adalah berita yang luar biasa, berita gembira bagi setiap kita yang mau hidup di dalamnya. Dia telah menciptakan kita sesuai dengan gambarnya, yang telah merancangkan kehidupan kita bahkan sejak kita dalam kandungan. Dalam Mazmur pasalnya yang ke-139 ayatnya yang ke-13, di sana dikatakan bagaimana Tuhan sudah merancangkan kehidupan kita. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Dalam Galatia pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-15, tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku
oleh kasih karunia-Nya. Bersyukur kepada Allah karena Dia telah memilih kita bahkan sebelum dunia dijadikan. Haleluya. Dalam Efesus 2 ayatnya yang ke-10 ini, saya mendapatkan 4 poin untuk kita dapat mengerti dan menyadari bahwa Tuhan sudah merancang kehidupan kita, memilih kita, bahkan menghidupkan kita untuk pekerjaan baik. Yang pertama, bahwa kita ini adalah buatan Allah. Kita ini adalah buatan Allah, asli, otentik. Allah tidak menjiplak atau mencontek, meniru siapapun dalam menciptakan kita manusia. Kita ini adalah hasil karya yang mulia dan berharga tinggi, memiliki nilai dari semua makhluk yang diciptakannya. Tuhan yang tak tertandingi dari dan oleh siapapun juga di dalam dunia ini. Dalam kejadian kita yang begitu dahsyat, kejadian kita yaitu saya dan saudara begitu dahsyat dan ajaib. Pemazmur Daud menyadari akan hal ini. Kita membuka lagi di dalam Mazmur 139 ayatnya yang ke-14. Di sana dikatakan, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita sama seperti Daud mau benar-benar menyadari bahwa kejadian kita ini, bahwa kita ada pada saat ini oleh karena perbuatannya yang dahsyat dan ajaib. Haleluya. Kita ini adalah miliknya, umat kepunyaannya, kawanan domba-dombanya yang dikasihinya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang pertama kita menyadari bahwa kita ini adalah buatan Allah. Dan yang kedua, kita dicipta dalam Kristus Yesus. Maksudnya di sini adalah kita ini adalah ciptaan baru, bukan hanya sebagai manusia, tetapi sebagai orang yang kudus. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita ini adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dalam Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-24, di sana juga dikatakan bahwa kita ini adalah manusia baru dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi ini, ketika kita menjadi manusia baru, sebenarnya kita mengenakan kekudusan dari Kristus Yesus yang sesungguhnya. Dicipta dalam Kristus Yesus menjadi manusia baru. Menjadi manusia baru yang adalah ciptaan baru, dan Allah adalah penciptanya. Ini adalah sebuah kelahiran yang baru, dan kita dilahirkan oleh karena kehendaknya dalam Kristus Yesus. Maksudnya melalui apa yang telah diderita olehnya di atas kayu salib, dan melalui pekerjaan Roh Kudus yang mulia. Yang ketiga, melakukan pekerjaan baik. Itu adalah tujuan dari Allah menciptakan kita.
melakukan pekerjaan baik. Setelah kita menerima keselamatan, tujuannya adalah untuk melakukan perbuatan-perbuatan atau pekerjaan-pekerjaan yang baik. Tujuannya bukan surga lagi. Artinya surga sudah pasti menjadi bagian kita, menjadi milik kita. Tetapi yang terpenting di dalam kehidupan kita sebagai manusia baru saat ini adalah melakukan pekerjaan yang baik. Tujuan hidup kita setelah diselamatkan adalah untuk melakukan pekerjaan baik. Rasul Paulus menyatakan bahwa kita mengalami perubahan dari manusia lama menjadi manusia yang baru karena dahsyatnya anugerah ilahi. Bukan karena perbuatan baik kita, tetapi itu bukan berarti kita tidak perlu berbuat baik. Justru untuk itulah kita diciptakan, yaitu melakukan pekerjaan baik. Sekali lagi saya membaca di dalam Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Di dalam ciptaannya yang baru, Allah telah merancang dan mempersiapkan kita untuk melakukan berbagai pekerjaan baik. Diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik dengan tujuan supaya kita berbuah-buah lebat dan berbuah banyak di dalamnya, yaitu di dalam Kristus Yesus. Dalam Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-21 dan 22, kita akan menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Manusia yang sudah hidup baru akan melakukan pekerjaan baik atau perbuatan baik dari Roh Kudus dengan penuh sukacita, tanpa pura-pura. Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita terus akan memampukan kita lebih dan lebih lagi untuk melakukan hal yang berkenan kepada Allah, yang memberi dampak yang luar biasa, dampak yang positif bagi orang-orang di sekitar kita. Ada banyak dalam Alkitab contoh perbuatan baik. Saya hanya mengutip beberapa bagian saja. Dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-36, di sana menceritakan seorang perempuan Tabita atau Dorcas banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah kepada orang-orang di zamannya pada waktu itu. Dalam Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-10, di sana juga menceritakan bahwa dan kamu akan memberi buah dalam segala pekerjaan baik dan bertumbuh dalam pengenalan yang benar tentang Allah. Jika kita melakukan hal ini karena kita sudah menerima anugerahnya, kita akan memberi buah. Hidup kita akan memberi buah. Dalam 1 Timotius 5 ayat 10, 1 Timotius 6 ayat 18, 2 Timotius 3 ayat 17, Ibrani 10 ayat 24. Bapak Ibu bisa membacanya nanti, ya. Bapak Ibu bisa mengulang-ulang pekerjaan baik apa saja yang harus kita lakukan setelah kita mendapatkan anugerah yang ajaib dari Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama adalah kita ini buatan Allah. Yang kedua, diciptakan dalam Kristus Yesus. Yang ketiga, diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Yang keempat adalah hidup. Penting bagi setiap manusia adalah memiliki hidup. Status jemaat Efesus di dalam Tuhan telah berubah
dahulu dikatakan di ayatnya yang pertama dalam Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 ayatnya yang pertama. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Dahulu kamu, yaitu saya dan saudara sudah mati disebabkan oleh pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Keadaan dan kondisi mati adalah mengalami keterpisahan dari Allah serta tidak dapat menghargai perkara-perkara rohani, perkara-perkara yang di atas, karena manusia lama memiliki pikiran yang gelap dan jahat. Sudah mati adalah sebuah present active participle yang berarti menjadi mati. Ini menunjuk kepada kematian rohani. Di dalam ayatnya yang kelima di sana dikatakan, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Haleluya. Alkitab berbicara mengenai 3 tahap kematian. Yang pertama adalah kematian rohani. Dalam Kejadian pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-17. Mari kita akan melihat bersama-sama di dalam Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Di dalam Kejadian pasal 3, Yesaya 59 ayat 2, Yakobus 1 ayatnya yang ke-15. Awal dari sebuah kematian rohani adalah karena ketidaktaatan dan ketidakpercayaan manusia terhadap Allah, kepada perkataan Allah atau firman-Nya. Hati-hati jika kita tidak taat dan tidak percaya dengan semua yang difirmankannya, yaitu di dalam Alkitab yang adalah firman Tuhan. Yang kedua, kematian jasmani. Kejadian pasal 3 ayat 4 dan 5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Manusia mengalami kematian jasmani. Di dalam Kejadian pasalnya yang kelima, di sana juga disebutkan bahwa Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Set mencapai umur 912 tahun lalu ia mati. Enos mencapai umur 905 tahun lalu mati. Demikian juga sejak saat itu manusia mengalami kematian secara jasmani, bahkan sampai sekarang dan sampai Tuhan memanggil kita. Dan yang ketiga, kematian kekal, juga disebut kematian yang kedua. Dalam Wahyu pasal 2 ayat 11. Wahyu pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-11. Mari kita akan melihat bersama-sama. Di sana dikatakan bahwa siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat.
Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Barang siapa menang, barang siapa taat dan percaya, kita tidak akan mengalami kematian yang kedua. Kematian yang kedua atau kematian kedua adalah lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Kematian kekal yang akan merenggut kita jika kita tidak menerima anugerah keselamatan, jika kita tidak taat dan tidak percaya di dalam Kristus Yesus. Jika kita melihat berita-berita di media-media, masih banyak orang yang melakukan kekejian, pembunuhan, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, pendusta. Mengapa masih banyak? Karena mereka hidup dalam daging dan pikiran yang mereka pikirkan adalah pikiran-pikiran yang jahat. Kembali lagi di dalam Efesus pasal 2, kita akan melihat bersama-sama di sana. Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ketiga. Bagaimana manusia masih memiliki kedagingan. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, karena kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kamu yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Akibat dari perbuatan-perbuatan yang jahat dan pikiran-pikiran yang jahat adalah dimurkai oleh Allah. Namun karena anugerah dan kemurahan Allah yang besar, mereka semua termasuk saya dan saudara diselamatkan dari perhambaan dosa, maut dan murka Allah oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayatnya yang keempat. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Haleluya. Status kita sudah berubah 180 derajat. Status kita berubah drastis. Dari yang sudah mati menjadi dihidupkan kembali, menjadi hidup. Amin. Haleluya. Perubahan status ini tidak ada upaya sedikit pun dari usaha manusia. Ini mutlak. Sekali lagi saya tekankan, ini mutlak pemberian Allah. Bukan karena kita melakukan hal-hal baik, bukan karena kita pinter, bukan karena kita hebat, bukan karena kita punya jabatan atau apapun yang ada di dunia ini. Jangan sombong. Ayatnya yang ke-8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan sombong. Jika kita sudah diselamatkan dan dihidupkan kembali dari kematian, pasti kita akan melakukan kehendak-Nya dengan tulus hati, dengan penuh sukacita, yaitu melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, dan memuliakan Bapa kita yang di surga. Ia rindu, dikatakan di ayatnya yang ke-10. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, yaitu hidup di dalam kebenarannya, hidup di dalam Kristus Yesus. Hidup dapat berubah radikal hanya oleh iman di dalam Kristus Yesus.
Banyak sekali kita mendengar kesaksian. Dahulu kehidupannya adalah preman, tetapi sekarang menjadi hamba Tuhan. Dulu hidupnya rusak, tetapi sekarang hidupnya dibenarkan oleh Tuhan. Dulu kehidupannya porak-poranda, kacau balau, tetapi sekarang ketika beriman kepada Kristus Yesus, kehidupannya diubahkan menjadi baru. Kehidupannya menjadi teratur, kehidupannya menjadi lebih baik. Oleh karena perubahan yang radikal di dalam Kristus Yesus oleh imannya. Hanya Dialah yang sanggup dan mampu mengubah seluruh kehidupan lama kita menjadi kehidupan yang baru. Sekali lagi saya membacakan untuk kita semua ayatnya yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup baru di dalam Kristus Yesus. Kita diciptakannya menjadi sebuah karya yang indah di hadapannya. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama percaya dan tetap percaya kepada Kristus Yesus. Terus membangun hubungan kita dengan karib kepada Tuhan setiap hari, supaya kita tetap hidup. Sekali lagi saya katakan, kita harus bangun hubungan kita dengan Yesus Kristus, supaya kita hidup dan tidak mengalami kematian yang kedua, yaitu kematian kekal. Kita tetap hidup oleh karena Allah terus berkarya di dalam kehidupan kita, terus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, supaya kita menghasilkan buah-buah yang lebat. Dan karya Allah yaitu kita menjadi terang dan garam bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih oleh karena kejadian kami yang dahsyat, oleh karena Engkau sudah membentuk kami dalam kandungan ibu kami, dan Engkau telah memilih kami untuk menerima anugerah keselamatan dan memiliki kehidupan yang baru. Telah mengubahkan kami dari yang sudah mati menjadi hidup kembali oleh percaya kami kepada Kristus Yesus, oleh iman kami kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, oleh karena Engkau telah menyentuh kehidupan kami menjadi karya yang indah, menjadi alat kemuliaan-Mu, menjadi kesaksian-Mu. Terima kasih Tuhan buat semua yang Tuhan sudah percayakan di dalam kehidupan kami. Kami mau menjadi terang, kami mau menjadi garam, kami mau menjadi saksi-Mu dimanapun Tuhan percayakan kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terus bekerjalah di dalam kehidupan kami, memampukan kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik, dan kehidupan kami terus memuliakan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap sidang jemaat yang sudah mendengarkan, setiap telinga yang sudah mendengarkan, yang sudah diurapi oleh Tuhan. Tuhan akan memampukan kita menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya dan menerima kebenaran firman Tuhan bersama saya katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.
Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita akan satukan hati, kita akan berdoa. Bapa kami ada di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami sudah menyelesaikan rangkaian ibadah pada saat pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus, setiap kami boleh menerima jamahan-Mu. Setiap kami boleh diubahkan, setiap kami boleh dikuatkan. Ketika Engkau melawat kami pribadi lepas pribadi, kami percaya Tuhan Engkau saat ini sedang menjamah kami. Kami percaya Engkau saat ini sedang bersama-sama dengan kami untuk menolong di dalam setiap pergumulan. Dan Engkau terus menuntun, memimpin di dalam setiap langkah hidup kami, sehingga kami boleh terus dikuatkan dan kami menerima semangat yang baru. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur ya Bapa, sebab ketika Engkau ada bersama-sama dengan kami tidak khawatir lagi, kami tidak takut lagi, sebab Engkau Allah yang sanggup menolong setiap kami. Jemaat Tuhan yang terkasih, jika Engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau dimanapun engkau berada. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini. Kau lakukan dengan setia. Terimalah berkat, damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah Bapa, dan biarlah kasih sayang dan penyertaan Tuhan Yesus selalu ada di dalam hidupmu, dan biarlah persekutuan kita dengan Roh Kudus yang akan terus memimpin hidup kita mulai saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.